Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yasser Abdul Jawad, STMSC PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikrokontroler dan Interface. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan secara singkat mengenai alat yang akan kami buat ke depannya, yaitu garasi mobil berbasis IoT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Kanayanun Ainun, kemudian Abdul Jabbar, kemudian Muhammad Hasbullah Ramadan, kemudian Aswatul Fajri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung memaparkan slide pertama. Pada slide pertama itu berisi tentang pengenalan dari garasi mobil berbasis IoT itu sendiri. Jadi, garasi mobil berbasis IoT itu merupakan suatu teknologi yang dapat membuka atau menutup pintu serta dapat mengangkat mobil ke atas atau ke bawah dengan menggunakan remote control yang dapat dikontrol secara dekat maupun jarak jauh selama user dan sistem terhubung ke jaringan internet. Kemudian pada slide kedua itu berisi tentang gambaran umum alat yang akan dibuat ke depannya. Kemudian pada slide kedua itu berisi tentang gambaran umum alat yang akan dibuat ke depannya dalam bentuk miniatur. Jadi kedepannya kami akan membuat sebuah miniatur garasi, kurang lebih seperti pada gambar. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar dengan NIM 1825040001 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas proyek kami. Kemudian saya lanjutkan pada slide keempat dan 5, yaitu alur diagram alat. Jadi pada alur diagram alat, yang pertama adalah mulai dengan menggunakan smartphone. Jadi yang pertama adalah mulai, kemudian smartphone. Kemudian selanjutnya di smartphone itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu buka pintu, tutup pintu, angkat mobil, dan turunkan mobil. Jadi pada smartphone terdapat pada 4 bagian yang berfungsi sebagai buka pintu, tutup pintu, angkat mobil, dan turunkan mobil. Di setiap fungsi tersebut, di mana pada yang pertama adalah buka pintu, itu pada motor 1 akan berputar ke kanan dan di situ disimpulkan bahwa ada namanya motor 1 off. Kemudian kita kembali yang kedua, yaitu tutup pintu, di mana pada motor 1 on berputar ke kiri. Pada motor 1 terdapat pada off. Kemudian yang ketiga adalah angkat mobil. Di situ terdapat pada motor 2 on yang berputar ke kanan. Kemudian selanjutnya yang di bawahnya adalah motor 2 off. Kemudian selanjutnya fungsi yang terakhir, yang keempat untuk smartphone, yaitu turunkan mobil, di mana pada motor 2 on berputar ke kiri dan di bawahnya terdapat pada motor 2 or. Dia terdapat pada motor 2 off. Jadi di sini akan terdapat off ketika menurunkan mobil. Jadi selanjutnya kita akan pindah pada komponen yang digunakan. Jadi pada komponen yang paling utama yang kami gunakan adalah node MCU dengan kode ESP8266. Jadi di sini dijelaskan bahwa node MCU F3 EPS8266 ini sejatinya juga sebuah mikrokontroler seperti Arduino yang ditambahi dengan modul Wi-Fi ESP8266. Selain terdapat memori untuk menyimpan program, juga tersedia port digital input. Jadi output sebuah port analog, input serta port dengan fungsi khusus seperti serial UART dan SPL dan 12C dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digunakan selanjutnya yaitu
motor stepper, dan driver motor. Motor stepper juga dikenal sebagai motor step atau motor step adalah motor listrik DC brushless yang membagi putaran penuh menjadi sejumlah langkah yang sama. Dan driver motor merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC, di mana perubahan arah motor DC tersebut bergantung dari nilai tegangan yang diinputkan pada input dari driver itu sendiri. Adaptor. Adaptor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi tegangan DC yang lebih rendah, yang digunakan sebagai penyedia atau suplai tegangan pada rangkaian ini. Dan selanjutnya, DC buck converter. DC buck converter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC dengan metode switching yang digunakan untuk menurunkan tegangan sesuai yang dibutuhkan mikrokontroler atau mode MCU. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Relay merupakan komponen listrik yang mempunyai dua bagian, yaitu kumparan dan poin. Fungsi relay adalah untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer, digunakan untuk mengirimkan input atau perintah serta monitoring bagi alat atau sistem garasi mobil berbasis IoT. Prinsip kerja alat. Sistem pengontrolan alat ini adalah bekerja secara otomatis, yaitu ketika power supply dialiri arus listrik dari PLN dengan memberikan tegangan kepada satu daya DC buck converter microcontroller node MCU 826 motor stepper, driver motor, dan relay. Modul WiFi akan menerima perintah melalui smartphone. Sistem pengontrolan ini dapat menerima perintah membuka, menutup pintu, dan juga mengangkut, menurunkan mobil. Baik, itulah pemaparan video pada slide PPT kami pada kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.